hati-hati tiga ayat ini. Salah baca bisa musyrik, yaitu tiga ayat. Yang pertama di dalam surat Al-Fatihah, yang kedua di dalam surat At-Taubah, yang ketiga juga sama di dalam surat At-Taubah. Kalau salah baca harokatnya, maka bisa menyebabkan maknanya musyrik, artinya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah, bagi setiap orang yang membaca Al-Qur'anul Karim, hendaklah mengetahui ini. Jangan sampai salah membaca, terutama di dalam surat Al-Fatihah yang sering kita baca setiap kali sholat. Kita sholat fardu 5 waktu selalu membaca surat Al-Fatihah. Yaitu yang pertama di dalam surat Al-Fatihah ayat yang kelima. Hati-hatinya di bacaan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ditekankan adalah lafadz iya. Iya hamzanya di kasroh, ya-nya di tasydid. Iya. Jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan begitu. Tetapi harus di tasydid. Ya-nya wajib di tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau seandainya ditekankan kemudian kafnya dengan na'budunya terpisah. Contohnya begini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau diputus-putus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kalau membaca cepat, ya nggak apa-apa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau ya-nya kurang tasdid, artinya menjadi dhau'us syamsi. Dhau'us syamsi itu apa? Sinar matahari. Jadi kalau ya-nya kurang tasdid, artinya sinar matahari. Hanya kepada sinar matahari kami menyembah. Dan hanya kepada sinar matahari kami minta pertolongan. Atau makna bebas, kami menyembah pada sinar matahari. Dan kami memohon pertolongan hanya kepada sinar matahari. Lah ini kan menjadi musyrik. Oleh sebab itu, apabila maknanya kepingin hanya kepada kamu ya Allah, hanya kepada engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada engkau ya Allah kami memohon pertolongan, maka wajib ya-nya ditasydid. Prakteknya gitu ya. Jangan iya, jangan gitu, tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi, gitu ya. Hamzah kemudian masuk ya tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Jangan sampai terlena dengan seorang imam yang bacaannya suaranya bagus, tapi ya-nya nggak ditasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini bahaya. Kemudian yang kedua, yaitu terdapat di dalam surat At-Taubah ayat yang ketiga. Surat At-Taubah ayat yang 3 ada 2 kali lafadz wa rasul. Tetapi yang kita maksudnya adalah wa rasuluh yang kedua. Oleh sebab itu, agar lebih paham, kita tuntun bacaannya dari awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa adhanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yawmal hajjil akbari annallaha bari'um minal musyrikin. Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Nah, ini yang kita maksudkan wa rasuluh, wajib dibaca wa rasuluh. Maksudnya adalah lamnya di dhammah, wa rasuluh, atau boleh wa rasulah, lamnya di fathah. Kemudian haram menjadi musyrik kalau lamnya di kasrah, wa rasulih gitu. Kalau sampai baca salah wa rasulih, maka musyrik. Artinya maknanya begini loh. Wa adzanu minallahi, wa adzanun bermula maklumat, pengumuman, pemberitahuan,
pengumuman minallahi dari Allah, wa rasulihi dan dari rasulnya Allah, ilan nasi kepada manusia, yaumal hajjil akbari pada hari haji akbar, annallaha bari'um minal musyrikina, annallah sesungguhnya Allah bari'un yaitu berlepas diri, sesungguhnya Allah berlepas diri, minal musyrikina dari orang-orang musyrik, wa rasuluhu dan begitu juga utusan Allah bari'um minal musyrikina, begitu. Wa kadzalika rasuluhu bari'um minal musyrikina. Wa rasuluhunya bisa i'rabnya kalau dirofakkan, lamnya dirofakkan, bisa menjadi mubtada dari khobar yang dibuang. Wa rasuluhu bari'um minal musyrikin, begitu. Kemudian kalau dibaca nasab, wa rasulahu, lamnya di fathah, berarti wawunya atof kepada annallaha. Takdirnya begini, annallaha wa rasulahu, gitu. Atau begini, annallaha bari'um minal musyrikina wa anna rasulahu bari'um minal musyrikina. Kalau dibaca cer, lamnya di kasroh, sesungguhnya Allah yaitu berlepas diri dari orang-orang musyrik dan juga berlepas diri dari Rasulnya. Gara-gara salah baca inilah pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab ada seorang guru ngaji yang salah membacanya, annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih, lamnya di kasroh. Kemudian yang diajari ngaji itu nggak mau lagi, nggak mau lah. Kenapa nggak mau diajari ngaji? Kalau memang Allah itu berlepas diri dari orang-orang musyrik dan juga berlepas diri dari para rasulnya, dari utusannya yaitu Nabi Muhammad SAW, ngapain saya ngaji, ngapain saya masuk Islam? Mendengar kasus seperti itu, kemudian sang guru ngaji dihadapkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian ditanya, kenapa engkau baca rasulih? Ya memang dengarnya begitu. Kemudian Umar bin Khattab faham bahwa sang pengajarnya lah yang salah membaca. Oleh sebab itu Sayyidina Umar bin Khattab mewajibkan bagi setiap orang yang mengajarkan Al-Quran, maka wajib tahu hukum tajwid, hukum nahwu shorob, hukum tentang tata bahasa Arab. Bukan hanya tajwid, tetapi harus paham tentang nahwu dan shorob. Itu adalah saat pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga, masih di dalam surat At-Taubah, tetapi ayatnya yang ke-31. Tepatnya pada kalimat wal masih ibna Maryam. Kita baca dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibna Maryam. Ayat ini ingat sering dipakai oleh para misionaris kafir. Mereka mengatakan bahwa Al-Masih bin Maryam, atau mereka mengatakan Tuhan Yesus itu termasuk Allah, begitu. Ayat ini ya mereka orang-orang para misionaris kafir itu melihat terjemahan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran itu bahaya memang. Kadang-kadang bahaya dipakai oleh para misionaris kafir untuk mengelabui akidah umat Islam yang jarang mengkaji, jarang mendekati para ulama dan para kiai. Coba kita artikan perlafaz sekarang ya. Ittakhadhu, telah menjadikan oleh mereka orang-orang kafir ahbarahum pada cerdik-cendekiawan mereka, waruhbanahum dan pada rahib-rahib mereka, arbaban sebagai tuhan-tuhan, min dunillahi dari yang selain Allah. Kemudian wal masih ibna Maryam wajib dibaca nasab karena wawunya atof kepada lafadz ahbarahum. Wal masih ibna Maryam, dan menjadikan oleh mereka orang-orang kafir itu pada Al-Masih bin Maryam sebagai Tuhan-Tuhan dari yang selain Allah, begitu. Sehingga haram hukumnya apabila dibaca cer. Baca cer itu alamatnya atau tandanya kasroh. Misalnya dibaca begini, wal masih ibni Maryam, itu menjadi musyrik kalau dibaca cer. Wal masih ibni Maryam. Karena kalau diartikan cer, ya dibaca cer, maka artinya akan berubah. Mereka orang-orang kafir itu menjadikan cerdik-cendekian mereka dan
rahib-rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan dari yang selain Allah dan dari yang selain Masih bin Maryam begitu. Oleh sebab itulah wajib dibaca wal Masih ibn Maryam. Kalau dibaca jer menjadi musyrik. Oleh sebab itu para guru-guru ngaji terutama ya hendaklah belajar ilmu nahwu dan shorof agar paham ini wawunya ataf kemana begitu ya, agar benar-benar paham. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.